Senang ya kita bisa jumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak atau disingkat IHMPA. Kali ini Bunda dan Kak Lia ditemani loh oleh siapa ya? Halo adik-adik, saya Kakak Jolin. Nah adik-adik, dalam ibadah kita pagi ini kita akan diiringi oleh Kakak Jolin. Adik-adik, hari Minggu ini Bunda dan Kak Lia dan Kak Jolin pakai masker. Kenapa yuk? Ternyata adik-adik coronanya belum pergi dan malah bertambah yang kena corona. Makanya supaya kita terhindar dan kita tidak kena corona, kita biasakan pakai masker. Nah, gimana? Udah siap untuk memuji Tuhan dan beribadah pada minggu ini? Sudah siap? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah siap memuji Tuhan? Siapkan hati juga ya. Duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Nah adik-adik, untuk lagu pertama kita akan bernyanyi lagu Di Pintumu. Adik-adik ikutin gerakan kakak sama bunda ya. Ayo sekarang berdiri. Berdiri hadap sana ya. Adik-adik, kita sudah menyanyi lagu pembuka. Kita harus berdoa untuk ibadah kita pada hari ini supaya ibadah kita diberkati Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi ya, Kak Lia, lagu Boleh Kak. tiap waktu, Tiap jam. pakai gerakannya ya. Sekarang adik-adik lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami dalam melewati hari-hari kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah kami. Semoga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Adik-adik, berdiri lagi yuk. Kita nyanyi lagi yang semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit. Masih ingat lagunya? Ingat dong. Gerakannya ikuti Bunda sama Kakak Lia ya. Pipit yang kecil dikasihi
Gimana dengan lagu burung pipit? Masih ingat? Aduh, kayaknya perlu diulang deh Kak Lia, mereka Ya. lupa. Kita ulang sekali lagi ya. Sekali Kakak lagi Jolin, ya. kita ulang sekali lagi ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Puspa. Sudah siap? Alkitabnya disiapkan. Selama mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, tidak boleh berisik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, jumpa lagi dengan Kak Puspa di sini dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Puspa. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami datang berkumpul di sini Tuhan, walaupun kami masih harus beribadah sekolah minggu di rumah, tapi jangan biarkan itu mengurangi sukacita kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sebagian daripada firman. Kau urapi hamba Tuhan sebagai pelayan firman, sehingga apa yang boleh hamba sampaikan dengan firman Tuhan ini boleh diterima adik-adik kami dengan baik dan mereka boleh terapkan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kau berkati juga adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Kau berikan mereka telinga-telinga yang mau mendengarkan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, pagi hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Amsal 1 ayat 1 ayat 8. Kak Puspa akan bacakan buat adik-adik yang di rumah yang punya Alkitab, boleh baca Alkitabnya karena ini cuma satu ayat aja adik-adik ya. Oke, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, sekali lagi Kak Puspa baca ya. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, jadi di situ disebutkan ada ayah, ada ibu. Nah, sebelum kita ke tokoh Alkitabnya, Kak Puspa mau tanya dulu nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Ada yang pernah dimarahin nggak sama mama sama papanya? Ayo. Ada? Ada? Pasti ada. Pasti ada. Setiap hari itu pasti ada adik satu kali itu pasti dimarahin sama mama. Bener nggak? Nah,
Sama seperti Kak Puspa juga waktu kecil. Jadi waktu Kak Puspa kecil, Kak Puspa paling sering dimarahin. Itu masalahnya cuma sepele adik-adik. Kadang disuruh makan, malas. Kadang disuruh belajar, malas. Karena nonton TV, nonton TV-nya kelamaan, saking acaranya seru, akhirnya disuruh belajar, disuruh makan itu malas. Akhirnya dimarahin. Nah, atau main HP, tapi dari zaman dahulu sih Kak Puspa belum ada HP. Biasanya tuh dimarahin tuh gara-gara nonton TV, nonton kartun itu yang kelamaan. Nah, akhirnya lupa makan, lupa mandi, ya kan? Kadang-kadang disuruh hal yang sepele aja, misalnya sapu rumah gitu. Itu kadang tuh nyuruhnya itu sampai berulang-ulang, itu nggak didengerin. Nah, akhirnya dimarahin sama mama sama papa karena disuruh nyapu rumah aja nggak mau gara-gara asik nonton TV. Nah, kalau zaman Kak Puspa dulu TV yang menjadi sumber dimarahin. Nah, kalau adik-adik sekarang Kak Puspa tanya, biasanya dimarahin gara-gara apa? Ayo, gara-gara apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kak Puspa jawab ya. HP atau yang kita sering bilang gadget, ya kan? HP atau gadget. Nah, kadang-kadang adik-adik itu main HP itu tuh bisa sampai berjam-jam, kadang lebih dari 5 jam kalau lagi seru, ya kan? Apa namanya? Kalau yang cowok-cowok biasanya main game online, ada Mobile Legends, ada Free Fire, ya pokoknya dan sejenisnya. Kalau yang cewek-cewek itu biasanya nonton YouTube, nonton film Korea, apalagi main game juga, perempuan ada juga main game. Nah, karena main HP yang kelamaan, akhirnya adik-adik disuruh mandi, malas, disuruh makan juga, malas, boro-boro disuruh belajar, pasti malas, karena matanya sudah lelah, capek, sudah ngantuk, karena berjam-jam main handphone. Nah, itu kadang-kadang yang membuat mama sama papa kita marah. Nah, Kak Puspa mau tanya berikutnya, kalau dimarahin gimana perasaan adik-adik? Menyesalkah? Atau malah balik marahin mamanya? Atau ya udah cuekin aja? Nah, tapi kalau Kak Puspa amatin sekarang, adik-adik apabila dimarahin, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adalah marah balik sama mamanya, ngambek, ya kan? Disuruh ngapain-ngapain nggak mau, disuruh makan nggak mau, pokoknya ngambek, protes, kenapa dimarahin gitu. Nah, adik-adik, jadi setelah Kak Puspa besar ini, Kak Puspa akhirnya sadar, ternyata marahnya orang tua itu ada alasannya adik-adik, ya, ada alasannya. Nah, seperti adik-adik bilang, jangan main HP terus. Maksud orang tua adalah supaya mata adik-adik itu nggak sakit, matanya tidak lelah karena natapin layar melulu, gitu ya. Nanti matanya sakit, matanya berair, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa belajar, kan adik-adik yang rugi. Nah, baru malas disuruh belajar. Nah, nanti begitu ujian, adik-adik kalang kabut. Padahal mamanya udah bilang, belajar, matikan handphonenya, belajar. Tapi apa yang adik-adik lakukan? Nggak didengerin mamanya. Akhirnya ujian nggak bisa jawab, nilainya jelek, jadi orang bodoh. Kan nggak akan ada yang mau jadi orang bodoh. Nah, kemudian disuruh makan. Kadang-kadang disuruh makan itu susah, ujung-ujungnya sakit perut. Kecil-kecil udah punya sakit mah. Nah, siapa yang rugi? Adik-adik juga kan, disuruh mandi nggak mau, ya kan? Kadang main di luar sampai berjam-jam, apalagi sekarang pandemik ini kan. Kalau jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, adik-adik yang repot, orang tua juga repot. Nah, jadi di sini Kak Puspa ingin bilang bahwa di balik semua marahnya orang tua ingin mendidik adik-adik supaya jadi orang baik, jadi orang berhasil, jadi anak yang sehat, nggak sakit-sakitan. Ya, adik-adik, jadi marahnya orang tua itu
bukan karena orang tua benci kepada adik-adik, melainkan karena mereka sayang. Nah, jadi Kak Puspa juga punya cerita. Ini cerita mungkin adik-adik kurang familiar dengan nama ini. Kak Puspa akan mengangkat tokoh, namanya adalah Adonia. Ya, Adonia. Adonia ini adalah anaknya Bapak Daud. Anaknya Bapak Daud yang keempat, anak keempatnya Bapak Daud. Nah, setelah saudaranya, abang-abangnya meninggal, ya kan, dia punya abang 2 dan abangnya dua-duanya sudah meninggal. Jadi otomatis Adonia jadi anak pertama karena abang-abangnya sudah nggak ada. Nah, dan dia selalu merasa bahwa dia ini adalah calon pengganti Raja Daud. Nah, padahal ayahnya sudah pernah bilang bahwa yang akan menggantikan dia, menggantikan tahtanya Daud setelah Daud nggak ada, adalah Salomo. Itu yang sudah Tuhan pernah bilang, maksudnya sudah pernah diberitahu bahwa bukan Adonia yang akan menjadi raja, tapi Salomo, adiknya Adonia. Nah, karena dia nggak pernah mau dengar kata-kata orang tuanya, dia tetap ambisius untuk menjadi seorang raja. Adonia melakukan berbagai macam cara, berbagai macam kejahatan untuk bisa merebut tahtanya Raja Daud. Nah, sikapnya yang seperti itulah, yang tidak mau mendengarkan itulah, yang membuat Adonia akhirnya dihukum mati. Dia akhirnya dihukum mati karena kejahatannya. Nah, adik-adik, jadi orang tua itu menasehatkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, bukan menjadi anak-anak yang bandel. Orang tua juga menasehati kita ataupun memarahi kita supaya kita menjadi orang yang berhasil. Jadi di balik marahnya orang tua, di situ adik-adik harus tahu bahwa itulah tanda rasa sayangnya mereka kepada adik-adik. Dia pingin adik-adik jadi anak-anak yang baik. Dia pingin adik-adik itu jadi anak-anak yang berhasil. Baik di sini tuh maksudnya baik secara pemikiran, baik secara tingkah laku adik-adik. Dan berhasil pasti. Berhasil itu hidup adik-adik jauh lebih baik. Sukses ya, kalau bisa dibilang sukses ya gitu ya. Nah, jadi dalam setiap nasihat orang tua itu adik-adik, orang-orang tua sudah menyisihkan yang namanya ajaran dan didikan. Nah, jadi jangan pernah menyia-nyiakan ajaran orang tua, nasihat orang tua. Didengerin, kemudian dilakukan. Itu kalau adik-adik mau jadi anak-anak yang berhasil, yang hidupnya baik, anak-anak Tuhan yang baik. Nah, jadi jangan pernah marah atau ngambek gitu kan, atau melawan saat orang tua mengingatkan kita. Jangan main HP terus dong anakku, nanti matamu sakit. Itu karena orang tua sayang. Jadi turutilah, matikan handphonenya, istirahatkan mata kalian supaya mata kalian tetap sehat, tubuh kalian juga sehat. Jamnya istirahat ya istirahat, jamnya tidur ya tidur, jamnya makan ya makan. Ya, jadi jangan pernah marah atau jangan pernah ngambek saat orang tua menegur ataupun menasehati kalian. Karena itu adalah tanda sayangnya orang tua kepada kita anak-anaknya, supaya kita menjadi orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang berhasil.
Nah, melalui pengajaran ini adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Firman Tuhan adalah mengajarkan kepada kita untuk mau mendengarkan nasihat orang tua. Ya kan? Harus mau mendengarkan didikan dari orang tua agar kita nanti bisa menjadi anak yang baik, anak yang sukses ke depannya. Nah, karena itu semua sudah disuratkan dalam kitab Amsal yang tadi sudah kita baca bersama-sama, adik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, jadi di sini firman Tuhan sudah menuliskan itu adik-adik. Supaya adik-adik selalu mendengarkan didikan dari ayah kita dan jangan menyia-nyiakan ajaran dari ibu kita. Ayah dan ibu berarti mewakili orang tua. Nah, Kak Puspa yakin semua adik-adik di sini pasti ingin jadi anak-anak yang baik dan pasti ingin jadi orang-orang yang berhasil di kehidupannya. Jadi, pesan Kak Puspa satu, harus selalu dengar-dengaran sama orang tua. Harus menuruti nasihat orang tua. Itulah kuncinya supaya adik-adik bisa menjadi anak yang baik dan anak yang berhasil. Nah, oke adik-adik, itulah penyampaian firman Tuhan kita untuk hari Minggu ini. Semoga adik-adik bisa mengingat dengan baik, menyimpannya di dalam hati, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik supaya adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, oke, kita sudah selesai dan sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa karena Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kiranya Kau berkati firman yang boleh kami dengar, apa yang boleh dibagikan pada pagi hari ini Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Taat mendengarkan nasihat orang tua seperti yang telah Tuhan ajarkan melalui kitab Amsal 1 ayat 8 Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ajar kami menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak yang baik, hidup kami boleh berhasil ke depannya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa menerapkannya ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan tak lupa kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah pandemik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan masih menjaga dan melindungi kami Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan negara kami, bangsa kami Tuhan. Berkati agar dapat segera ditemukan vaksin yang tepat, obat yang tepat Tuhan, sehingga virus corona dapat segera enyah daripada muka bumi ini Tuhan. Sehingga kami bisa tetap melaksanakan aktivitas kami bisa tetap bersekolah, bekerja Tuhan, beraktivitas, bermain Tuhan, beribadah Tuhan, seperti sedia kala Tuhan. Kau berkati kami sebagai warga negara, anak-anak Tuhan, yang mau dengar-dengaran, yang mau patuh kepada peraturan pemerintah Tuhan, dengan selalu menggunakan masker saat kami berada di luar rumah. Ajar kami bisa tetap menerapkan protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Kiranya Kau yang selalu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bantu kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berjalan dengan baik. Dan ajar kami Tuhan selalu dengar-dengaran kepada Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, tak terasa ya kali ya, kita sudah mau lagu penutup. Lagu apa ya lagu penutup? Sayang disayang. Kakak Jolin, lagu Sayang Disayang. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa yang dibawakan oleh Bunda Vidya. Silakan Bunda. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami sangat senang, sangat bersukacita pagi hari ini bersama dengan adik dan kakak, juga teman-teman, kami dapat beribadah meskipun kami beribadah melalui channel YouTube. Kami tahu Tuhan sayang kepada kami semua. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan memberi kami selalu kesehatan yang baik, memberi kami kepintaran supaya kami dapat bersekolah dengan baik, dan pada minggu yang akan datang kembali kami dapat bersama-sama untuk beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Bunda ingatkan ya, sekarang ini Bunda, kalau keluar rumah tidak pakai masker, didenda Kakak Lia. Kalau nggak mau denda, dendanya 100.000. Ayo adik-adik, mau nggak didenda 100.000? Nggak mau Bunda. Kalau nggak punya uang 100.000, disuruh bersih-bersih kali ya. Waduh, bersih-bersih tempat fasilitas umum. Bersih-bersih apa itu ya? Ayo kalau disuruh bersih parah bagaimana? Jadi adik-adik harus ingat ya, supaya tidak dihukum dan tidak kena denda, kalau keluar rumah harus pakai
masker. Jangan lupa selalu rajin Cuci tangan. apalagi kali ya. Mandi yang bersih. Apalagi Kakak Jolin? Makan yang bergizi. Iya. Terus kalau sempat olahraga supaya imunnya kuat ya, supaya kita terhindar dari virus corona ya, dari penyakit dan dari virus corona. Baik adik-adik, sampai di sini jumpa kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih buat pelayanan Kakak Jolin. Terima kasih Kakak Jolin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory.